kita mulai Pak Aman ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ba'd. Yang saya hormati di sini alhamdulillah telah hadir juga ini Kepala Center for International Language Development Universitas Islam Sultan Agung. Ini Bapak Muhammad Zuri juga hadir di sini, Pak. Wah, selamat datang Pak Zuri. Terus dan pembicara kita hari ini, materi kita hari ini ya ini Asyikh Pak Rahman Mustafa ini dan rekan-rekan semuanya pecinta silat Unisula, kita nyebutnya ini Ciladers Unisula ya, Ciladers Unisula yang hari ini bisa hadir di majelis virtual ini ya. Baik, langsung aja kita akan berbagi kaitannya dengan materi yang kita jadi topiknya ini, berbagi pengalaman mendaftar beasiswa ya. Nah ini nanti kita sudah ada materi kita Bapak Rahman Mustafa. Dan ini adalah selain selain sekarang menjadi dosen di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, beliau juga aktif sebagai pengurus di Mata Garuda Jawa Timur ya. Terus kemudian setelah itu beliau juga alumni awardee OPDP. Ini angkatan saya kebetulan ya, satu PK ya, dan satu universitas dan satu program juga. Ini luar biasa beliau ini ya, jadi seperti itu. Jadi nanti lebih tepatnya nanti beliau akan menspesifikasikan pengalaman beliau mendaftar beasiswa LPDP. Kenapa ini kita arahkan ke LPDP? LPDP ketika kita lihat ini sangat paket lengkap ya beasiswa LPDP-nya. Jadi ini satu beasiswa dari negara kita sendiri, kemudian komponen pembiayaannya luar biasa lengkap sekali. Jadi nanti Ciladers bisa menyimak ya, jadi seperti itu. For your information ya, untuk besaran fundingnya itu dibandingkan di negara misalkan di US itu ada yang beasiswa sangat populer sekali, inisialnya F. Nah itu beasiswa F tersebut menghindari untuk univ-univ dari penerima beasiswanya ke univ-univ bonafit, misalkan Harvard, kemudian yang peringkat tinggi gitu. Tapi kalau di LPDP itu malah ada semacam kayak reward atau tunjangan khusus untuk teman-teman yang mau apply ke univ yang peringkatnya tinggi, jadi seperti itu. Selain itu ada kayak yang nanti PhD di sana juga, misalkan ke manapun ada family allowance juga jika membawa keluarga dan sebagainya. Jadi luar biasa. Makanya ini nanti kita arahkan untuk berbagi pengalaman dengan Pak Rahman Mustafa ini untuk berbagi pengalaman mendaftar beasiswa LPDP. Jadi seperti itu. Oke. Pak Rahman, nanti Pak Rahman boleh share screen untuk materi yang mau diambilkan di slide. Nanti kita sifatnya adalah semacam kayak talk ya, jadi ngobrol, tapi nanti ada sesi diskusinya juga di akhir, saya tanya jawab ya para menteri seperti itu. Nanti kurang lebih waktunya ya 20 sampai 30 menit lah untuk menyampaikan materinya dulu. Kalau dikira itu kurang lama ya belum menyesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi nggak lama. Oke, Pak Roman, waktu di tempat kami persilakan Pak. Ini Bu Lesa screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Lizamuddin, kemudian Bapak Zuhri, dan adik-adik di Silat Unisula ya. Jadi sebenarnya saya dengan Pak Lizam ini juga satu kampus dulunya di 11 Maret dan satu PK. Nanti saya jelaskan juga sedikit apa itu, kenapa kok ada namanya PK. Kemudian ada namanya Mata Garuda juga. Jadi kalau nanti misalkan adik-adik itu sudah bergabung menjadi awardee, sebutan bagi mereka yang diterima LPDP, ada namanya organisasi namanya Mata Garuda. Di situ adik-adik bisa berbagi banyak info atau mungkin mendapatkan banyak info ya, seperti itu. Nah kemudian di sini saya mungkin ingin sedikit berbagi terkait dengan proses-proses yang dulu saya lewati ketika saya mendaftar LPDP.
Tapi sebenarnya pengalaman ini juga dilalui oleh teman-teman lain ya, karena proses perjuangannya saya rasa juga banyak teman-teman lain yang sangat luar biasa ya. Ini jadi hanya sekeping saja dari pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa. Ini saya mulai share screen ya, Bapak. Apakah sudah terlihat sekarang? Iya, Pak Ahmad, sudah terlihat, Pak. Oke, jadi saya sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya dulunya juga ikut di kepengurusan di waktu masih kuliah di LPDP UNS. Jadi nanti teman-teman misalkan ikut beasiswa, kemudian diterima yang di LPDP, itu tidak hanya adik-adik mendapatkan funding, tetapi juga mendapatkan banyak teman, banyak saudara ketika sudah masuk di kampus. Bahkan sebelum masuk kampus pun adik-adik akan dikumpulkan dengan namanya persiapan keberangkatan ya. Makanya mungkin adik-adik kalau melihat ada kakak-kakaknya yang LPDP itu ada PK dengan angka sekian. Karena memang mereka itu rata-rata memiliki angkatan namanya. Jadi di situ kita bisa bertukar informasi baik yang teman-teman kuliah di dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari LPDP, yaitu di networking-nya. Untuk tahapan seleksinya yang saya alami dulu, kurang lebih ada 3 ya. Jadi yang pertama ya pasti ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi substansi, dan yang terakhir itu yang menurut saya ini paling menantang itu adalah diwawancara. Yang administrasi apa saja yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama otomatis kita harus masuk ke websitenya LPDP dulu. Kita membuat akun ya sebagai pendaftar. Jadi nanti di situ ada persyaratan-persyaratan di mana adik-adik harus melengkapi ya. Jadi adik-adik bisa nyicil mulai dari sekarang, meskipun mungkin sekarang masih semester 3, 5, atau 7. Tapi kurang lebih untuk administrasi itu tidak banyak berubah. Jadi adik-adik bisa membuatnya sebagai patokan ketika nanti sudah mau lulus, kemudian ingin apply ke LPDP, adik-adik bisa mempersiapkan dokumen-dokumen berikut ya. Yang pertama, kalau SKCK nanti saja, nanti ketika adik-adik sudah mau apply ya, karena masa berlakunya hanya setengah tahun, 6 bulan. Kemudian yang ketiga ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah di sini adik-adik bisa memilih dari 4 ya. Kalau zaman saya daftar dulu hanya di 3, tapi sekarang ada ketambahan di PTA Akademik ya. Jadi masing-masing ada standar skornya berapa. Jadi yang untuk ITP itu terbitan ITS minimal untuk reguler itu 450 ya. Kenapa saya sebut reguler? Karena pada tahun 2020 ke bawah ya, sebelum pandemi, itu ada macam-macam jalur untuk masuk apply ke LPDP. Ada yang beasiswa afirmasi ya, kalau misalkan adik-adik waktu kuliah itu lumayan banyak prestasi akademiknya, adik-adik bisa mencoba masuk ke beasiswa afirmasi. Nah di situ ada kelebihannya, yaitu untuk syarat skor ITP itu biasanya lebih rendah. Biasanya kalau nggak salah selisihnya 50 ya Pak Lizan. Antara yang reguler dengan yang gitu. Yang afirmasi. Pokoknya intinya yang afirmasi itu dapat privilege sendiri gitu. Nah, ada privilege-nya sendiri. Kemudian ada lagi yang jalur santri, tapi yang 2020 belum dibuka ya Pak Lizam untuk jalur santri, hanya yang belum saja, pendidik dan top university saja. Tapi misalkan asumsinya 2021, 2022 nanti kembali ke pola sebelum 2020, maka ya adik-adik bisa ambil banyak jalur. Ada yang reguler, kemudian ada yang afirmasi, ada juga yang santri, bahkan ada juga yang misalkan adik-adik ada yang keterima CPNS ya. Kemudian adik-adik ingin daftar LPDP itu juga ada sendiri jalurnya ya. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah untuk yang dalam negeri ya. Untuk yang luar negeri skornya juga berbeda, biasanya selisih 5 ya, selisih 50 lebih tinggi.
Kemudian untuk IELTS memang untuk overall skornya 5. Tetapi kalau untuk ke luar negeri itu biasanya 5,5 atau 6,5 ya Pak Rizam? 6,5 Ya kurang sepertinya. lebih. Jadi untuk ya ada semacam kayak ini penyesuaian untuk yang luar negeri berbeda. Jadi tergantung bahasa di mana univ itu pengantarnya bahasa apa juga gitu Pak. Kalau di Mesir kalau saya pakai TOEFL, kalau di pakainya yang TOCFL seperti yang Chinese gitu. Jadi menyesuaikan kalau untuk kemampuan bahasa Inggris. Tetapi kalau misalkan adik-adik ambilnya kayak di Malaysia itu sepertinya untuk yang IELTS ya 5,0 ke atas itu masih bisa diterima ya. Tapi juga ada skor tertentu seperti writing. Writing itu kalau nggak salah untuk yang magister 7, kalau nggak 6,5 7. Jadi meskipun overall skornya itu 7,5, tapi ternyata writingnya 5, itu biasanya akan menjadi pemberat ya. Jadi usahakan skor-skor tertentu dalam bahasa Inggris itu adik-adik kuasai supaya nanti aman untuk persyaratan administrasi. Dan untuk sertifikat kemampuan bahasa itu juga ada masa kadaluarsanya. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan sekarang masih semester 3, sekarang fokus ke belajar dulu, nanti menjelang lulus atau menjelang mau daftar adik-adik bisa mulai ikut tes. Kalau ikut tes sekarang nanti khawatirnya sudah expired ya nanti kalau ketika sudah lulus. Kemudian adik-adik juga enhance dulu ya seperti itu. Kalau IBT minimal 45. Kalau PTE ini yang masih baru ya Pak Lizam, dulu zaman kita daftar kayaknya belum ada ya yang PTE ini. Belum ada. Belum ada. Kemudian yaitu tadi kalau misalkan adik-adik mau ke negara-negara tertentu seperti Perancis, kemudian ke Tiongkok, itu biasanya selain sertifikat bahasa Inggris juga diminta kayak bahasa apa ya, bahasa nasionalnya sana ya, kayak di Cina itu ada, kemudian di Jepang, kalau Jepang kayaknya masih bisa ya, hanya bahasa Inggris saja, nggak harus dengan Jepang. Ada ujian N-nya juga Pak. Ya kalau di Universitas itu N ya? pakai N, saya lupa panjangnya, kompetensi namanya Nihoyu apa saya lupa itu. Kalau yang Cina-nya di Tiongkok itu pakainya ini HSK. Oke. HSK. Kenapa demikian? Biasanya gitu. Kalau di gitu. Seperti HSK itu ya kan, karena di negaranya yang mempersyaratkan bahasa-bahasa asing selain bahasa Inggris, biasanya memang kegiatan perkuliahan. Itu kalau menurut dari awardee yang dari luar negeri itu biasanya bahasa daerahnya sana, bahasa nasional. Pernyataan ini terkait dengan komitmen adik-adik ya. Jadi yang pertama misalkan pernyataan bersedia untuk kembali mengabdi di Indonesia ya. Itu ketika nanti sudah selesai studi ya. Otomatis kalau adik-adik nanti ambil LPDP kemudian ada angan-angan untuk sebagai batu loncatan supaya bisa kerja di luar negeri, mungkin perlu dipikirkan ulang karena memang ada durasi minimal. Kalau nggak salah 2N+1. N-nya itu adalah durasi studi. Jadi misalkan S2-nya adik-adik itu 2 tahun, ya berarti adik-adik boleh apply untuk kerja di luar negeri itu ya kurang lebih 5 tahun ya, kalau misalkan studinya 2 tahun. Tapi sebenarnya itu juga suatu bentuk komitmen adik-adik. Dengan menandatangani surat pernyataan seperti itu, berarti adik-adik sedang diarahkan supaya nanti bisa berkontribusi lagi ke bangsa ya. Kalau gambaran besarnya seperti itu. Jadi negara melalui LPDP sudah membiayai cukup banyak, kemudian ya diharapkan adik-adik ini nanti kembali untuk ke Indonesia ya. Jadi bisa sebagai praktisi macam-macam, tidak harus sebagai dosen. Banyak dari teman-teman awardee itu juga yang kerja di corporate, di perusahaan itu juga bisa ya, seperti itu. Kemudian pernyataan juga ada pernyataan bahwa dia tidak pernah belum terikat ya Pak kayaknya. Kalau belum terikat itu masuk di sini enggak? Seingat saya dulu. Belum terikat di apa gitu kayaknya.
Ada ya, kalau nggak salah ada 2 atau 3 surat pernyataan ya. Kemudian ada dokumen akademik ya. Dokumen akademik ini tentu saja terkait dengan ijazah ya. Kemudian ada transkrip, kemudian kalau adik-adik punya prestasi akademik yang banyak, adik-adik bisa nanti menginkludkannya di sini. Yang keenam ada surat rekomendasi ya. Untuk surat rekomendasi saya dulu itu menggunakan dosen pembimbing skripsi saya ya. Jadi jaga betul-betul hubungannya antara adik-adik dengan dosen, karena ketika nanti adik-adik mau apply ke beasiswa, kayaknya beasiswa manapun ya, tidak hanya LPDP, itu membutuhkan surat rekomendasi ya. Kalau zaman saya dulu itu tahun 2016 minimal ada 2 surat rekomendasi. Jadi selain dari dosen pembimbing, kita biasanya minta juga boleh ke dekan atau mungkin profesor ya, profesor atau katakanlah dosen yang cukup senior di situ, nanti akan memberikan rekomendasi ke adik-adik. Formatnya juga adik-adik bisa unduh di website LPDP ya. Mudah-mudahan juga tidak berubah seperti itu. Nah, yang ketujuh ini yang cukup menantang ya Pak Nizam sepertinya. Kalau bagi saya dulu cukup menantang isinya, karena kita diminta untuk menulis ya, seperti apa ya, kayak adik-adik ini kegiatannya ngapain aja, terus rencana studinya nanti, bahkan rencana setelah studi nanti itu mau ngapain aja ya. Dan dokumen-dokumen ini, misalkan adik-adik udah punya sebagian belum, itu bisa dicicil ya. Jadi uploadnya di website itu bisa di-save, tidak langsung harus terkumpul semua kemudian di-submit seperti itu, tidak. Tapi adik-adik bisa upload satu persatu mana yang sudah punya, kemudian nanti di-save. Baru kalau nanti sudah yakin, sudah lengkap semua, adik-adik bisa ke final submit-nya. Nah, disitulah proses seleksi administrasi akan berjalan, adik-adik akan mendapat email notif yang menyatakan bahwa berkas sudah terima, silakan menunggu pengumuman seleksi administrasi. Tapi itu belum selesai ya, perjuangan baru dimulai di situ. Belum tahapan panjang itu. Iya. Ini dibuka pertanyaan dulu atau lanjut slide berikutnya dulu Pak Lizam? Lanjut aja Pak, lanjut aja nanti aja kalau misalkan Ciladers. Jadi Ciladers ini aktifnya itu biasa di belakang, nanti biasa itu yang udah ada itu lebih dari durasi sih gitu. Oh, siap. Jadi, ya oke. Saya lanjut ya. Dulu aja Pak Aman. Jadi Pak Aman di sini tuh yang bergabung itu nggak cuma mahasiswa, jadi Sivitas Akademika Uniswa itu meliputi dosen juga ada di sini, kemudian adik-adik mahasiswa juga, ada dari luar Uniswa juga banyak sekali yang tergabung di sini Pak. Itu. Jadi seperti itu. Yang nggak bisa masuk ke Zoom itu masuk juga, itu nontonnya di live YouTube Pak, biasanya gitu. Ciladers itu jadi banyak itu ya. Oh iya, YouTube ya. Oke. Gitu Pak. Oke, siap Pak Zam. Kemudian di administrasi ada satu bagian yang cukup menantang ya di sini, yaitu di esai ya. Jadi kalau dulu tahun 2016 itu esainya kita diminta untuk bikin 2. Esai yang pertama, esai kontribusiku untuk bangsa atau untuk negeri ya. Nah, esai yang pertama ini, misalkan ya, kita kan masih mahasiswa, kita mungkin masih bingung ya, kontribusiku untuk bangsa itu apa ya? Ya enggak apa-apa, mulai dari hal-hal yang kecil ya, mungkin aktif di Karang Taruna itu bisa dituliskan, kemudian dengan aktif di kegiatan-kegiatan organisasi di kampus itu juga bisa dimasukkan ke kontribusi. Jadi kontribusi itu tidak harus besar banget ya, kan enggak semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi secara masif seperti itu ya. Tidak harus misalkan adik-adik menjadi kayak pertukaran pelajar keluar negeri. Tapi kalaupun itu ada, ya itu bagus. Itu bisa adik-adik tuliskan di situ ya. Kemudian yang kedua, esai tentang sukses terbesar dalam hidupku. Nah, di sini adik-adik akan diminta untuk menulis sukses terbesar dalam hidup adik-adik itu seperti apa. Jadi sebenarnya memang jujur untuk 2 esai ini nggak ada kunci jawaban, karena memang kita nggak dikasih clue apakah esai yang kita susun ini sudah 100% benar atau tidak. Tapi setidaknya ini adalah esai dari hasil tanya jawab dengan teman-teman yang diterima sebagai award di LPDP.
Jadi untuk yang sukses terbesar, adik-adik bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya, mulai dari keluarga ya, mungkin sukses terbesar dalam keluarga itu seperti apa menurut adik-adik, kemudian dalam bidang akademik seperti apa, seperti itu. Dan sukses terbesar ke depan, harapan ke depan suksesnya itu mau seperti apa, itu nanti adik-adik bisa jelaskan di situ ya. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah adik-adik harus menuliskan dengan ejaan yang disempurnakan, tuliskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya, tidak berbelit-belit, dan pastikan ketentuan penulisan esai LPDP itu sudah adik-adik penuhi. Kalau tidak salah dulu ada ketentuan minimal 500 kata atau 5.000 kata. Jadi kalau adik-adik masih belum sampai ke angka itu, ya saran saya tidak nekat submit, tapi dilengkapi dulu. Gampang kok, sebenarnya ya gampang-gampang susah sih ya, karena sedikit tricky di bagian ini. Kemudian di bagian esai ya, apa yang sebaiknya dan sebaiknya ditulis dan sebaiknya dihindari ya. Kalau yang ditulis ya otomatis adik-adik bisa menuliskan impian atau rencana studi di situ ya. Dan bahkan setelah studi, saya dulu menulis kalau setelah studi itu saya kan belum tahu nanti bakalan berkarir di mana. Ya saya tuliskan aja nanti setelah lulus itu saya ingin berkarir sebagai apa ya. Tapi kalau misalkan adik-adik sudah punya gambaran nanti mau berkarir di instansi mana ya enggak apa-apa. Mungkin adik-adik setelah lulus terima bekerja di mana kemudian lanjut LPDP, adik-adik bisa menuliskan di instansi mana adik-adik akan lanjut mengabdi seperti itu. Kemudian ulasan singkat tentang pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup ini tentunya kalau bisa hal-hal yang cenderung positif ya. Jadi pengalaman hidup yang negatif mungkin tidak perlu ditulis di sini karena untuk esai sekalipun adik-adik menulis tentang riwayat hidup adik-adik sampai sejauh ini, tapi juga hindari curhat apa namanya. Kalau mungkin tujuan adik-adik curhat di situ supaya memperbesar peluang, itu tidak ada pengaruhnya. Insya Allah sih tidak ada pengaruhnya. Jadi esai di sini adalah esai yang murni sesuai dengan tema ya seperti itu. Kemudian kalau saya dulu ya, kenapa saya menyarankan di sini menggunakan gaya yang positif dan optimis tapi juga realistis karena tidak hanya di LPDP di sebelum ini kalau untuk persyaratan IC sepertinya kalau dengan gaya bahasa yang seperti itu yang cenderung bisa menimbulkan apa ya suasana pembaca itu lebih positif ya seperti itu. Jadi perhatikan gaya bahasa adik-adik seperti itu dan usahakan ya nanti adik-adik mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang banyak sekali teman-teman awardee yang menuliskan esainya atau tips menulis esainya itu di website-website ya, baik itu blog maupun di website. Halo Pak Man. Yang menyediakan info beasiswa. Tetapi di sini seperti adik-adik sesuaikan ya. Mana ini kok tidak sesuai dengan saya, tidak usah itu. Juga membaca ulang. Ketika adik-adik merasa sudah selesai, dibaca ulang dulu. Kira-kira ada teman nggak kalau ada menimbulkan makna yang ambigu atau tidak isinya. Kalau sudah yakin oke, berarti adik-adik bisa save ya. Nah, hal-hal yang sebaiknya dihindari ya, otomatis tulisan yang bersifat menyinggung sara ya. Kemudian tulisan yang sifatnya berputar-putar berulang sudah ditulis kok ditulis lagi itu sebaiknya dihindari. Kemudian ada mendiskreditkan kelompok tertentu, hal-hal tersebut juga sebaiknya dihindari dan menuliskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tema ya, seperti ya tadi mungkin curhat seperti itu sebaiknya ya dihindari. Kemarin juga menuliskan ulasan singkat tentang profil saya, tapi itu hanya singkat, tidak sampai dominan, hanya di awal saja. Nah, setelah esai tadi masuk sebagai administratif, nanti adik-adik akan misalkan lolos, ada namanya seleksi substansi ya. Seleksi substansi itu kalau nggak salah dulu itu ada 2 sebenarnya, wawancara masuk di sini. Tetapi ya, dulu 2 tahun saja, 2019 Pak. Ada wawasan kebangsaan juga ya Pak Lizam kalau nggak salah. Itu. Iya ya. Jadi kita pun dulu cuma 2 saja kalau nggak salah ya kan, yaitu cuma leaderless group discussion
dan essay Terus on the sama spot. on the spot essay-nya enggak dulu kayaknya. Loh, Pak Saya Lisan enggak tidak? dulu. Oh, Enggak, saya enggak. jadi Saya dulu enggak. Berarti oke. generasi yang oh iya. Jadi saya dulu di Enggak batch pas. 3 itu apa namanya diminta untuk essay on the spot juga Pak Lizam. Saya dulu kalau nggak salah dikasih tema tentang vaksin, tapi bukan vaksin COVID ya, kan zaman itu belum ada ya apa Belum. namanya bahasan COVID. Tapi tentang vaksin apa ya, vaksin dari isu vaksin dari babi kalau nggak salah itu. Tapi ini essay on the spot ini juga disesuaikan dengan tujuan studi adik-adik. Kalau tujuan studi adik-adik itu di luar negeri, essay on the spot-nya juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di dalam negeri, adik-adik boleh memilih pakai bahasa Inggris, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Saya dulu kebetulan pakai bahasa Indonesia saja Pak Lizam. Saya kurang pede dulu dengan bahasa Inggris gitu. saya kalau masuk rating ya. Enggak lah, itu tawaduknya Pak Oman aja itu. Buktinya artikelnya banyak tuh dipublish sana sini di Pak Oman ini. Waduh. Masih kalah lah dengan Pak Lizam ya. Kemudian di sesi yang pertama dulu saya malah leaderless group discussion. Jadi sesinya untuk substansi ini beda-beda. Kadang essay on the spot dulu, kadang ada juga yang LGD dulu ya. Kemudian kalau leaderless group discussion ya memang suasananya itu leaderless. Jadi tanpa moderator atau tanpa pemimpin diskusi. Tetapi di situ ada saya tidak tahu itu dosen atau apa, tapi memang dia tugasnya menilai. Duduk, dia hanya diam saja di samping beasiswa itu dikumpulkan dalam satu meja. Saya dulu itu mejanya kebetulan bundar. Dikasih temanya dalam bentuk kertas. Kemudian disuruh membaca, dikasih waktu kurang lebih 5 menit untuk baca. Kemudian 10 menit, kalau nggak 15 menit untuk diskusi. Tapi terserah. Jadi mau 15 menit itu diskusi atau enggak, ya itu terserah karena sifatnya leaderless. Nah di sini adik-adik bisa ambil inisiatif sebagai leader dalam diskusi atau sebagai mungkin moderatornya. Kemudian adik-adik bisa juga tanpa dipanggil ya, itu adik-adik langsung minta izin untuk mengutarakan pendapat ketika adik-adik sudah siap untuk mengutarakan pendapatnya. Karena di situ bahasanya dikasihnya sama, dalam satu ruangan diskusi itu sama. Tetapi di situ penilai tidak akan menyuruh adik-adik untuk mengeluarkan pendapat. Entah itu adik-adik mau duduk diam aja, ya silahkan. Kalau misalkan mengeluarkan pendapat, tentunya juga sangat disarankan ya. Karena seingat saya dulu dengan Bu Siti, Mbak Siti, angkatan kita itu Pak Lizam, itu adalah satu forum LGD dengan saya, dan Mbak Siti itu adalah yang sebagai moderatornya. Jadi dia inisiatif pertama kali, kemudian kurang lebih 3 atau 4 orang lain di ruangan itu juga satu PK. Kalau nggak salah satu PK dengan kita Pak Lizam. Dan ternyata ya memang rata-rata yang diterima adalah mereka yang berani untuk ambil inisiatif di forum LGD. Jadi kalau sekarang adik-adik mungkin ada rasa minder atau malu, adik-adik bisa berlatih untuk mulai latihan mulai dari sekarang Pak ya, untuk latihan berbicara di depan, latihan berretorika, latihan membangun pendapat seperti itu. Jadi nggak cuma asbun ya, nggak asal bunyi ya. Apa itu Pak Lizam asbun? Asal bunyi. Asal bunyi, oh ya. Saya tadi dengarnya asbut ya. Oke. Jadi mulai dari perkuliahan itu adik-adik ya yang mungkin kuliahnya dulu kupu-kupu ya, kuliah pulang, mungkin bisa mulai merubah dari sekarang. Jadi nanti akan terasa banget ketika adik-adik sudah di forum yang seperti LGD itu. Tetapi ini saya beri tanda bintang karena apa? Karena di tahun 2019 teman-teman itu sudah nggak ada LGD, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya nanti ada. Jadi tetap saya masukkan dalam sharing di sini. Kemudian yang dulu saya tidak ada, tapi dari teman-teman setelah saya ada itu kalau nggak salah CBT ya Pak Lizam. CBT untuk menilai wawasan kebangsaan dan psikotes ya seperti itu. Psikotes juga itu yang psikotes itu ya, yang online. Online. Jadi adik-adik juga bisa mulai cari referensi seperti apa sih nanti yang ditanyakan ya.
ketika itu adalah tes CBT. Kalau wawasan kebangsaan, rasanya itu seperti wawancara sebenarnya dari teman-teman yang saya mintai pendapat, tapi tidak seperti pertanyaan UAS atau TS, jadi lebih ke personal. Kamu misalkan sehari ini seperti apa? Misalkan dihadapkan pada situasi yang menuntutmu untuk mungkin nasionalisme itu seperti apa? Jadi ya nanti jawabannya itu tidak harus sesuai dengan yang diharapkan oleh wawancara, tapi ya jangan sampai itu istilahnya melenceng dari nasionalisme seperti itu. Jadi adik-adik perlu memperhatikan tes wawasan kebangsaan. Jadi tidak ada dari tahapan yang sudah dijelaskan tadi itu yang paling apa ya, yang bobotnya paling kecil. Kita tidak tahu. Semuanya memiliki bobot yang sama. Jadi semuanya wajib untuk dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang ini wawancara dulu masuk substansi ya Pak Lizam. Tapi di sini kebetulan saya dulu itu sesi terakhir. Ya, benar. Jadi ini saya masukkan sesi yang tersendiri. Jadi untuk wawancara nanti adik-adik akan ditanya oleh banyak hal. Saya dulu kebetulan ada 3. Saya tidak tahu apakah polanya tetap sama seperti itu. Jadi ada 3 pewawancara. Seingat saya yang aktif bertanya itu 1, satunya lagi sama sekali tidak bertanya, tapi seperti mencatat sesuatu ya. Jadi yang perlu adik-adik ketahui adalah pertanyaan tersebut murni digunakan untuk penilaian beasiswa. Jadi saran saya ya ini tadi hindari baper ya, hindari baper. Apalagi kalau misalkan mungkin interviewer hindari baper. Pertanyaan ke yang lebih personal ya, seperti mungkin kamu sudah pacaran seperti itu. Wah, ternyata seumur hidup ya, misalkan seperti itu. Jangan baper ya. Jadi tetap apa namanya, kalau bisa usahakan tersenyum ya, tapi ya nggak sepanjang waktu lah. Jadi dari mulai datang ya itu adik-adik ucapkan juga salam, kemudian ucapkan terima kasih, duduk dengan rileks ya, kemudian juga jangan terlalu tegang, kemudian pertahankan eye contact. Jadi dari teman-teman yang sudah apa namanya sharing juga, ketika dia wawancara itu ya dia ketika menjawab dia juga kalau bisa melakukan kontak mata, karena di situ pewawancara dia biasanya diambilkan kalau enggak dari praktisi juga dari psikolog. Jadi jawablah pertanyaan dengan jujur, tapi ya dengan bahasa yang bagus ya. Istilahnya adik-adik di sini akan dilihat point of selling-nya. Point of selling itu ya seperti meskipun kita itu manusia biasa, tapi kita mencitrakan itu sebagai sesuatu yang positif ya. Jadi bukan memandang segala sesuatu dalam sudut pandang misalkan saya kok belum ini, tapi memandang dari sudut pandang yang negatif, jangan seperti itu. Jadi ceritakan adik-adik dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi sangat tidak menyarankan untuk mengada-ngada ya, karena mungkin kalau psikolog pasti akan tahu kita ketika gestur kita itu berbicara hal-hal yang tidak real ya. Kemudian don't forget to smile ya. Kemudian dan hindari berbahasa basi. Kalau bisa ya menjawab apa yang ditanyakan. Kalaupun adik-adik mau menambahkan ya, mungkin itu menjadi nilai plus, usahakan itu juga tidak terlalu melenceng ya, tidak terlalu kemana-mana. Dan yang penting juga adalah percaya diri ya, seperti itu. Nah, ketika nanti adik-adik selesai tahapan 3 tahapan tadi, adik-adik akan menunggu email ya. Dan ini adalah email yang sangat sangat membahagiakan ya. Ketika saya menerima email ini, mendapat kata lulus itu ya. Sepertinya Pak Lizam juga seperti itu. Atau mungkin biasa saja Pak Lizam. Kalau saya sangat membahagiakan ya. Sampai saya terdiam beberapa saat gitu. Wah, ini beneran ya. Wah ya alhamdulillah. Ternyata setelah sekian tahapan itu membaca tulisan seperti itu sangat membahagiakan ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti banyak adik-adik di sini yang akan menerima email seperti ini ya. Email dari LPDP seperti ini. Oke. Personal note saja mungkin dari saya ya. Ketika kita dinyatakan diterima oleh LPDP dan memiliki hutang kepada siapa ya? Kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada keilmuan kita. Jadi
bagaimana cara kita membayar hutang? Ya kita dengan bekerja sebaik mungkin. Kemudian mungkin kita bisanya berkontribusi di apa ya seperti itu. Tidak harus menjadi aparatur sipil negara kalau mungkin memang itu belum rezeki. Tapi juga bisa di sektor-sektor lain ya. Mungkin adik-adik dengan kalau punya skill menulis ya, dengan menulis seperti itu juga merupakan suatu bentuk membayar hutang. Jadi adik-adik tidak akan, kalau insya Allah tidak akan terbuang percuma seperti itu. Nah, sejauh award yang saya temui ketika sharing ya, yang saya dapatkan itu adalah LPDP tidak membedakan asal dari mana, agamanya apa, warna kulit maupun budayanya seperti apa. LPDP juga tidak hanya beasiswa bagi yang nilainya bagus ya, tapi juga yang berkemauan kuat. Artinya, kalau nilai bagus, it's okay. Kemudian kalau nilainya kurang bagus, ya jangan berkecil hati sehingga kemudian ketika pembukaan LPDP kalian sudah minder duluan, nah itu kalah sebelum berperang berarti. Jadi ya meskipun kalian IPK-nya pas-pasan ya, saya dulu juga di bawah 3,5 IPK itu, tapi karena saya mikir, saya dulu memandang LPDP itu sebagai sesuatu yang tembok besar yang kalau saya itu kalau ada alternatif lain saya coba alternatif lain yang lebih mudah lah. Ternyata situasi dan kondisi yang memaksa saya. Kalau saya nggak ngambil LPDP mungkin saya akan seperti itu saja. Jadi akhirnya itu akan membuat kita melampaui batas-batasan kita ya. Jadi the sky is the limit ya. Jadi adik-adik ini jangan minder, the sky is the limit artinya kalau adik-adik bisa bermimpi ya adik-adik selagi masih bisa berusaha ada peluang dicoba saja ya. Wallahu alam ya, toh kan nggak rugi. Kalau misalkan itu rezeki adik-adik, sesulit apapun pasti adik-adik bisa dinyatakan lolos. Tapi kalau memang belum rezeki, apapun usahanya seperti apapun mungkin akan diarahkan ke rezeki yang lain. Jadi intinya adalah LPDP untuk semua ya, bermimpilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merengkuh mimpi-mimpimu ya. Oke, itu saja. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, diskusi yang bisa saya usahakan akan menjawab. Oke, monggo, baik. Lizam, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Aman. Oke, silakan Ciladas yang mau bertanya langsung unmute aja, langsung sampaikan gitu. Kalau misalkan malu untuk bicara langsung ketika aja di chat, nanti saya sampaikan ke Pak Oman. Seperti itu. Oke, Pak Oman, sambil menunggu yang lain nih, ini Pak Oman dulu scholarship itu berapa kali Pak? LPDP atau yang lain? Nah, lain juga, nggak cuma LPDP. Okay. Jadi biar Ciladas itu tahu juga nih kalau untuk apply beasiswa atau scholarship itu ya pasti butuh effort, perjuangan juga ya. Oke. Jadi ya memang alhamdulillah untuk LPDP saya sekali. Jadi sekali itu alhamdulillah lolos. Tapi sebelumnya waktu saya sedang kuliah S1 juga saya pernah apply untuk beasiswa dulu kayak penelitian gitu loh Pak. Tapi sifatnya nggak full funding. Tapi kalau untuk scholarship yang magister hanya LPDP saja, alhamdulillah langsung lolos di situ. Langsung goal ya, berarti one shot one goal ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Rezeki Pak, rezeki. Karena saya juga menyadari IPK saya itu ya nggak tinggi-tinggi amat dan bayangkan saya lulus itu tahun 2012, lulus S1. Saya apply beasiswa itu 2016 ya. Itu pun karena saya merasa kalau saya nggak kuliah lagi ya mungkin karir saya akan istilahnya tetap seperti itu saja, mikir saya gitu sih. Jadi ya kita selain usaha juga berdoa karena usaha tanpa doa itu kan juga suatu hal yang rasanya tidak mungkin ya, karena yang menentukan semuanya juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat waktu saya doa itu malah saya mikir kalau misalkan saya lolos LPDP berarti ya bagaimanapun caranya itu berarti rezeki saya. Tapi kalau saya ternyata belum rezeki dan kayaknya itu satu-satunya cara ya mungkin ini waktunya saya untuk berpuas diri menerima pekerjaan saya waktu itu. Jadi memang saya ada keinginan untuk kembali ke dunia pendidikan sebagai pengajar ya. Saya memang merasa menemukan passion di situ. Jadi entah nanti kalau sudah selesai S2 nggak harus jadi dosen sih, saya mikir saya dulu jadi
guru, jadi tutor itu nggak masalah dari saya. Tapi ya namanya rezeki mungkin waktu nyoba seperti itu. Jadi banyak sebenarnya scholarship, tapi menurut saya ya tidak ada yang selengkap ini yang saya temui loh ya. Mungkin tidak ada yang selengkap LPDP ya. Komponen-komponennya ada uang buku ya. Kalau dalam negeri ini boleh nggak ngomong nominal atau nggak boleh? Mungkin biar tertarik. Nggak usah lah, nanti biar cilader saja ini cari tahu juga gitu. Oke. Jadi kalau misalkan adik-adik dapat beasiswa LPDP, itu ada komponen-komponen yang akan adik-adik terima ya. Yang pertama, otomatis biaya kuliahnya sudah nggak perlu adik-adik bayar karena itu sudah dari pihak LPDP dengan kampus. Kemudian ada living allowance ya. Living allowance itu adalah biaya hidup adik-adik. Ya, living allowance ya. Jadi adik-adik udah kuliah nggak bayar, adik-adik masih dapat living allowance. Rasanya itu seperti kerjanya itu kuliah. Jadi adik-adik tetap digaji, tapi kerjanya adalah kuliah ya, seperti itu. Jadi ada living allowance untuk biaya hidup adik-adik, tergantung ya. Jadi ada 2 jenis ya. Kalau living allowance dalam negeri itu yang di daerah Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Bandung itu cenderung lebih tinggi karena memang biaya hidup lebih tinggi ya. Supaya kota-kota besar lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau untuk yang standar kayak di Solo, di Jogja, kemudian di kota-kota lain itu biasanya hanya selisih berapa ratus ribu gitu. Kemudian selain itu juga adik-adik dapat tunjangan buku ya. Jadi tunjangan buku itu adik-adik lumayan besar ya, cukup besar ya. Bahkan bisa untuk selain buku saja. Tit lah pokoknya ya. Jadi buku ya, jangan dikira bukunya itu buku-buku kecil ya, tapi buku-buku bahkan untuk buku kedokteran pun bisa adik-adik beli dengan itu ya, buku-buku kedokteran yang terkenal tebal dan mahal itu. Kemudian ada juga settlement allowance. Settlement allowance itu singkatnya savings ya. Seperti adik-adik ketika pertama datang ke tujuan studi ya, dengan catatan kampus tujuan studi itu berbeda dengan settlement allowance ya. Settlement allowance. Nah, itu adik-adik akan mendapat dari 2 kali living allowance. Istilahnya itu digunakan untuk biaya pindahan, ya. biaya beli-beli peralatan ngekos atau kontrak seperti itu. Kontrak ya. Kalau saya dulu kontrak rumah ya. Wah, mantap. Iya Pak Lizam bawa keluarga dulu. Oke. Gotongin dari Kendal gitu. Oke. Pak Maman, ini ada yang tanya nih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari guru saya ini malah yang tanya ini. Waduh. Ini Pak Eko Widianto. Ini Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya ini. Apakah dalam satu keluarga seperti suami istri bisa mendaftar LPDP dalam satu periode yang sama dan dengan tujuan kampus yang sama Pak? Nah, gimana itu? Pengalaman kita itu ada kan? Nah, itu teman kita ya, beliau dari Lampung itu ada Pak Aman ya. Iya gitu. Jadi untuk yang ini LPDP tidak membatasi mau misalkan suami istri pada angkatan atau tahun yang sama, monggo sangat dipersilahkan Bapak. Jadi ada teman kita seangkatan kita juga masuk di UNS itu suami istri juga. Kemudian ada juga teman yang award di luar negeri di Jepang itu juga suami istri, jadi menikah sebelum dapat beasiswa, kemudian apply beasiswa di negara yang sama tetapi kampus berbeda. Jadi apa namanya? Istilahnya kayak misalkan sama-sama di Jawa Tengah lah, tapi dia satunya di Unisula, satunya di UMS, misalkan seperti itu boleh. Jadi tidak ada larangan bahwa suami istri itu mendaftar harus di periode yang berbeda ataupun di negara yang berbeda. Tidak kampus. Tidak ada. Bahkan yang angkatan kita itu ada Pak ya, itu dari Lampung ya, Pak Rudi sama Bu Desti. Itu kan beliau suami istri. Sampai apa ya, sampai jadi, dapat bonus. Malah dulu keturunan juga bayi, anak juga di sana. Cerita itu Pak, apa? Dulu yang diterima kan Bu Desti dulu, kemudian Pak Rudi apply yang untuk batch berikutnya di tahun yang sama dan alhamdulillah diterima. Betul. Biasanya nanti akan ditanya Pak, namanya kalau sudah berkeluarga waktu tes wawancara itu ditanya suami atau istri bagaimana nanti kalau studi. Nah nanti mungkin Bapak misalkan istri diajak daftar ya enggak apa-apa. Bapak cerita saja. Ya siapa tahu kan itu malah menjadi apa ya bobot untuk diterima ya. Ya walau alam bonus lah yang untuk itu. Jadi
tidak apa-apa. Tapi Bapak tidak akan mendapatkan family allowance ya nanti karena satu Ya, lokasi yang sama. Kalau family allowance itu bisa diajukan ketika pasangan dan anak itu bukan awardee. Jadi misalkan tidak awardee ya. Bawa istri tapi istrinya belum termasuk awardee LPDP, itu bisa mengajukan family allowance, tunjangan keluarga. Betul. Maksimal 2 gitu. Malah ya Pak. Gitu Pak Eko. Rencana mau S3 di mana ini Pak Eko ini? Nonton Pak Eko. Pak Eko masih belum. Setahu saya sih dari share yang dari teman-teman juga. Iya betul, seperti itu dulu kayak gitu. Tapi yang magister untuk family allowance sudah ditiadakan lagi, tapi untuk bobotnya itu lebih ditinggikan, dinaikkan ya Pak Oman. Betul, ya. Betul. Tapi kalau untuk S3, Pak Eko ini berarti kan apply family allowance masih. Iya, berarti ya bisa untuk family allowance. Ya berarti kalau istrinya sama-sama diterima rezeki, anaknya yang bisa diajukan family allowance-nya. Betul, FA-nya bisa anaknya gitu. Itu yang kemarin dilakukan oleh Pak Rudi sama Bu Desti seperti itu yang kan kita gitu itu. Oke, sama-sama Pak Eko. Oke, Ciladus silakan yang mau tanya untuk secara langsung bisa unmute diri Anda, kemudian sampaikan tanya ke Pak Oman sekalian seperti itu. Oke. Nah, sembari nunggu yang lain, Pak Oman nih. Berarti Pak Oman juga lumayan perjuangannya luar biasa juga ya. Dulu kan sempat di daerah 3T juga Pak. Dulu di mana Pak? Oh iya. Pengabdinya di 3T-nya? 3T dulu di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai. Di kota apa? ND? Oh bukan Pak. Di ND. Masuknya itu kabupatennya Manggarai, kalau kecamatannya Cibal. Manggarai? Selama 12 bulan. Oh gitu. Tapi itu memang program yang berbeda dengan yang LPDP. Program dari Kemendikbud. Betul beda ya. Padahal dulu Pak Oman berpeluang untuk jadi civil servant, jadi PNS ya Pak ya. Tapi luar biasa mengorbankan itu untuk sudah diterima ya. Tapi saya nggak sampai tanda tangan itu karena satu dan lain hal pokoknya. Saya lebih condong ke LPDP-nya. Pastilah, soalnya kayak seperti itu kan ya, enggak, satu lain halnya itu pasti tidak lepas dari misalnya faktor keluarga, kemudian ridho dari orang tua juga ya, pastilah seperti itu. Kita seperti itu ya. Sama Pak, saya dulu juga gitu. Dulu waktu saya di daerah Kuburaya juga itu suruh pulang sama orang tua. Saya udah terlalu nyaman di sana padahal. Tapi memang ada lagi Pak. Oh ya, ini monggo. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum, saya Faiz, izin bertanya Pak Oman, untuk essay ini kita bikin motivation letter atau research plan. Nah, perbedaan motivation letter dan research plan apa Pak? Oke. Essay ini. Jadi, tapi sebelum dijawab Pak Oman nih, saya sampaikan dulu ke Ciladers nih. Ciladers, insya Allah ini 2 pekan lagi kita akan fokus ke essay, nanti bersama saya langsung juga katanya dengan untuk 2 pekan lagi itu ini kaitannya dengan how to write a good profile yang pokoknya yang bagus bagaimana nanti seperti itu. Nah, Pak Aman coba diberikan gambaran sekilas aja nih kepada Dek Faiz ini. Oke, Mas Faiz ya, saya coba sedikit menjawab singkat aja. Jadi motivation letter itu lebih ke motivasi diri dari yang bersangkutan untuk bisa diterima. Jadi alasannya itu kenapa kok saya itu istilahnya harus diterima sebagai awardee LPDP. Kenapa LPDP itu harus membiayai Mas Faisal untuk untuk studi seperti itu. Itu adalah gambarannya di motivation letter seperti itu. Jadi berbeda tentunya dengan riset plan. Riset plan itu Mas Faisal nanti lebih berbicara ke bagian akademiknya, Jadi saya ingat dulu adik tingkat saya itu Pak, jadi pernah apply ke beasiswa LPDP, tapi kurang rezeki. Nah kemudian
saya tanya kan, kenapa kok nganu? Ternyata waktu wawancara dia ditanya, dia juga nulis di riset plan. Di situ ditulis, jadi hal-hal yang kurang akademis itu ternyata memberatkan. Seperti kenapa kamu kok milih di kampus A misalkan itu. Dia menjawab karena dekat rumah. Nah itu kan hal yang akademis. Jadi di wawancaranya itu usahakan menjawabnya secara akademis ya. Misalkan ya mungkin kalau itu alasan utama betul, ya. betul, betul. Yang dijawab seperti itu. Adik-adik bisa mulai riset ke kampusnya ya, mungkin melalui websitenya kan bisa. Mulai dari akreditasinya, mungkin dari dosennya atau program studinya ya. Rata-rata kalau teman-teman yang ambil S2 di luar negeri itu karena ngejar di program studi atau dosennya. Biasanya kan ada terkenal kayak dosen pakar apa itu mengajar di sini. Nah itu adik-adik bisa masukkan di riset plan atau mungkin kalau nanti ditanya di sesi wawancara nanti bisa disampaikan. Jadi usahakan alasan yang muncul adalah alasan yang akademis ya, masih berkaitan dengan studi. Jangan alasan yang karena keluarga saya memaksa di situ atau mungkin karena dekat rumah. Nah itu Aduh. Itu terlalu polos Pak ya. Kalau dulu Pak Alman riset plan yang diajukan apa Pak itu Pak? Oke, saya ingat saya dulu riset plan saya tulis itu saya awali dengan itu kayak nanti misalkan saya di semester 1 ya, karena kalau S2 kan 4 semester. Apa bidangnya apa Pak? Kan bidangnya Pak Alman kan manajemen ya. Oh, saya pendidikan ekonomi. Ya, kan? Pendidikan ekonomi. Nah, di ekonomi pendidikan ekonomi saya karena saya enggak, kalau bisa ya nanti adik-adik cari kurikulum S2 atau S3 tergantung dari studinya tujuan, itu seperti apa. Betul. Ya, kalau misalkan ada, adik-adik bisa berpedoman pada situ. Jadi misalkan di semester 1 mau mengambil mata kuliah apa, seperti itu. Atau bisa dengan adik-adik tanya ke kakak tingkat atau mungkin orang lain yang pernah kuliah di kampus yang menjadi tujuan. Tapi kalau nggak ada, kebetulan kemarin UNS kan nggak ada ya Pak itu. Jadi saya hanya mengira-ngira saja. Jadi saya nggak secara detail menyebut mata kuliah apa, tetapi saya menulis misalkan gini, pada semester 1 saya akan menempuh mata kuliah pendidikan. Kemudian dan juga saya akan mengambil mata kuliah yang terkait dengan ekonomi, yang mana itu major saya kan. Kemudian di semester 2 saya memperdalam dengan katakanlah mulai menulis penelitian, riset seperti itu, ikut seminar, konferensi, itu merupakan bagian dari riset plan. Kemudian ditulis juga kapan adik-adik mulai akan rencana ngambil penelitian, tesis seperti itu. Jadi riset plan itu LPDP ingin tahu gambaran adik-adik kalau nanti diterima sebagai mahasiswa magister atau doktoral, progresnya nanti mau seperti apa? Apakah ini kayak disebut Mas Lijam apa asbun ya? Usahakan jangan asbun. Jadi riset dulu lah. Nanti kampusnya itu kurikulumnya seperti apa ya? Ya kalau ternyata di kampusnya itu ada kurikulum secara detail ya itu alhamdulillah. Berarti itu mempermudah adik-adik untuk menulis riset plan. Jadi untuk riset plan itu lebih ke akademis banget ya. Kalau motivation letter itu lebih ke internalnya adik-adik. Tapi bisa juga ditambahkan dengan itu ya. Oke deh, itu ya. Ini Pak Aman, sayangnya ini saya udah dikode untuk karena waktunya sudah di penghujung acara ini Pak. Ya kan sebenarnya masih banyak yang kita akan ngobrolkan, cuma kan karena kita dibahas waktu Pak Aman ya. Jadi seperti itu. Bisa disampaikan untuk pesan-pesan pada kita untuk yang supaya lebih semangat nih Pak untuk apply scholarship Pak ini Pak. Pesan saya ya mungkin saya lihat dari pengalaman pribadi saya, intinya adalah kita harus tetap optimis, percaya diri dan statementnya lah. Istilahnya anything is possible, the sky is the limit. Jadi jangan minder. Misalkan saya ini hanya orang dari desa atau mungkin saya ini IPK-nya nggak terlalu tinggi, kan juga yang menentukan bukan kita. Jadi kalau kita pakai persepsi kita sendiri itu kadang itu malah menjadi jebakan bagi kita. Jadi kalau masih ada peluang ya nggak ada salahnya kita coba seperti itu. Itu mungkin Pak. Jadi bukan dalam bentuk quote saja. Jadi pesan dalam bentuk yang saya alami saja. Intinya adalah optimis, tetap tetap mencoba kalau misalkan itu ada ada kesempatan.
dan jangan lupa berdoa. Itu saja. Simple kok. Halo, Pak. Halo, Pak Rizam. Ayo, ya halo. Oke. Aman. Oke. Ya halo. Masuk tadi suara saya? Masuk? Tidak Pak, tidak. Makanya tuh saya tidak? cek sudah tadi ini. Ya. Oke, Ya, jadi saya kalau pesan dari saya ya, melihat dari yang saya alami saja itu, maka sebenarnya kita intinya adalah tetap percaya diri. Jadi ketika nanti ada LPDP, kalian mulai dari sekarang bisa mempersiapkan ya. Jadi kemudian nantinya ketika kalian sudah lulus, sudah eligible untuk apply ke LPDP, kalian bisa tetap mencobanya. Jadi jangan minder, optimis itu saja, dan jangan lupa berdoa ya. Karena usaha tanpa doa itu juga bohong ya. Apalagi juga doa tanpa usaha. Oke. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Oman. Ciladers, sekali lagi mengingatkan untuk insya Allah setelah ini nanti itu untuk 2 pekan yang nanti kita akan bahas teknis untuk menulis ini apa namanya profil diri yang baik ya. Bagi Ciladers yang benar ingin mau belajar itu nanti pas saat mendaftarkan diri nanti itu di situ diteskan untuk apa namanya essay yang coba buat dulu, nanti di submit, nanti saya review, kita nanti kupas bareng di ini, di sesi pas foto ya. Jadi untuk yang 2 pekan lagi, jadi 2 kali Senin lagi, jadi seperti itu. Nah, jangan lupa juga isi daftar hadirnya ya, itu daftar hadir ini jangan lupa diisi juga ya, nanti kita paling lambat jam 12 ini ya. Terus selain itu juga seperti biasa ya, kalau sesi seperti ini tidak lepas yang namanya ini dokumentasi ya. Silakan please turn on your kamera, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian, Ciladers semuanya. Nah, kita akan sesi untuk dokumentasi ya. Nah, nanti saya oke. Silakan bisa dinyalakan kameranya untuk ini supaya terlihat. Oke. Ya. Ini ada yang belum. Ini. Wah, ada langsung dari Korea juga ini. ini yang punya Kultum Asmara juga ini ada Pak Eko. Ya, ini ayo silakan bisa di Pak Eko. Oke, ini ada Bu Andika, ada Pak Zuri juga, ada Bu Ayu. Ya, siap ya, saya on my icon ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi nggih? Oke, satu lagi. Ini ada Mbak Rizka Maulida, Mbak Yatika, Mbak Nita Dwi Anggreni. Silakan dinyalakan aja biar kelihatan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekarang yang C, C ya seperti itu C, C, ya, C. Oke, ya, semuanya ya, siap, ya, saya hitung ya 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih ada semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya Pak Oman, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk bersama kita semua ini Pak, ya gitu. Selagi jangan lupa untuk mengisi daftarnya Ciladers ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Skotalk 2 pekan lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.